panan. Mana panan mana? Kopinya dari bawah. Ini banyak teman-teman panan. Kita ngobrol santai aja ya panan. Banyak teman-teman yang komen juga katanya gimana kalau misalkan ngurus koi itu kayaknya susah gitu kan. Kalau misalkan biar gampang gitu nggak mati tiap hari katanya. Gimana caranya? Ini soalnya saya bertanya langsung ke master koi-nya teman-teman. Gimana panas? Dulu saya melihara koi itu dari yang kecil saya yang besar itu gara-gara ya kurang berpengalaman. Di pertama memang dari lokasi itu kan volume air besar, lalu rata-rata member itu memadai untuk peralatannya. Akhirnya kan tahap pertama nulis air, airnya dulu. Setelah air diaduk baru fokus ke ikan dulu pas masukkan 1000 ekor Ya. ekor nanti ya, dari awal 1000 sisa 20 ekor. Luar biasa teman-teman, pengalamannya ini 1000. Kalau teman-teman baru 30 atau baru 15 sudah ngeluh mah ya jangan ngurus koi ya. Ini mah 1000 biasa itu mah memang semua pengalaman penghobi koi pasti perihnya itu di awal. perihnya di awal teman-teman. Pengalaman itu sampai 3 bulan lah pokoknya. Kalau mau belajar keras pasti intinya koi itu kalau tahap awal kan adaptasi. Nah, harus adaptasi dulu. Adaptasi ikan itu kan macam-macam, karena memang kita dapatnya gitu kan dari berbagai macam-macam kondisi. Kondisi Ada dari kolam langsung yang dulunya memang perawatannya super, terus kita jadi minimalis. Nah, Ya mereka harus adaptasi juga, atau memang dari kolam lumpur itu yang paling agak konsentrasi gue itu harus benar-benar karantinanya itu benar-benar ini banyak yang bertanya panan kalau misalkan ngatasin itu penyakit koi katanya sampai mengelupas terus merah-merah sampai apa itu uratnya merah gitu kelihatan. Itu harus bagaimana caranya katanya panan? sebelum bicara masalah treatment. Nah, kebanyakan nih pemula Nah, untuk pemula ini untuk punya pemula kolam tapi nggak punya tempat karantina, itu satu. Oh iya. Tempat karantina untuk ikan baru itu penting untuk Itu pencegahan. perhatikan teman-teman. Bukan kalau misalkan disyaratkan itu udah wajib tempat karantina itu minimal ukuran berapa ya, 60 ke 50 deh. Kalau akuarium juga Dari kaca gitu. dari kaca, dari apa box kayak gitu. Apa yang paling ini dengan box sih, box yang 150 liter tuh harganya 100 berapa ya, 185 ribuan. Tuh, perhatikan teman-teman. Itu tuh kalau cuma 1-2 itu belum kerasa, tapi kalau hobinya semakin naik gitu biasanya sekali beli 10. Nah dari 10 itu tingkat kegagalannya bisa sampai 50% kalau kita nggak siap. Jadi yang harus disiapkan itu
selain pertama kolam itu pasti. Nah, yang suka dilupakan itu tempat karantina. Ini khusus pemula ya. Khusus pemula teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ngurus koi harus punya tempat karantina dulu ya panennya. Ya. Jadi jangan disepelein teman-teman. Yang kedua obat stres. Nah, obat stres juga. Obat stres itu bisa macam-macam, bisa pakai obat biru, ya, atau obat kuning, ya, macam-macam mereknya kan. Kalau Pak Anan suka pakai apa kalau misalkan kelihatan ikannya ada jamur atau Kita sebut deh, pokoknya obat yang udah memang lama dan memang banyak sekali dipakai oleh penghobi-penghobi senior. Itu Bayu teman-teman. Bayu tuh harganya pasti macam-macam, ada 25. Itu sediakan karena itu obat paling manjur ya. Yang tergolong obat itu salah satu paling manjur. Itu treatment ringan. Nah, kalau misalkan untuk penyakit ini kita kalau proses karantina itu kita bisa tahu, kita bisa identifikasi kalau misalkan ikan itu benar-benar nggak sehat, ya. itu kan apakah jamur, apakah karena parasit, itu kan apakah memang katanya benar-benar bakteri, penyakit kayak aeromona, hafi, itu memerlukan memang treatment yang lebih intensif. Kalau aeromonas itu yang signifikannya kenanya ke bagian mana itu? Biasanya badan borok-borok. Badan borok-borok. Ciri-ciri salah satunya badan borok-borok. Pertama sih nafsu makan kurang. Nafsu makan kurang. Itu udah kita harus aware, harus benar-benar peduli sama kita. Kedua, itu biasanya dibarengi badan yang memang mulai pucat. Badan pucat, ya nggak berkilau gitu. Warnanya memang mulai pucat, terus ada borok-borok. Borok-borok luka lah kayak gitu. Nah, itu udah gejala dari Aeromonas. Nah, kebanyakan memang 70% aeromonas ini menyerang ikan air tawar. Ikan air tawar, semua petani mengeluh aeromonas. Cuma untuk sekarang kan udah banyak sekali treatmentnya juga di YouTube, di Google juga manjur-manjur. Tinggal balik lagi ke peralatan karantina, itu yang paling penting. Rata-rata gagal karantina teman-teman. Karena apa? Fasilitasnya itu minus gitu. Sekarang ini box gitu kan 150 liter lah ya. Ikan besar. Kedua heater itu wajib gitu, untuk menstabilkan manipulasi suhu itu penting. Perhatikan teman-teman untuk pemula ini. Apalagi daerah dingin gitu kan, campur lebih cepat. Makanya kalau belum sehat, posisi itu harus benar-benar memang kitanya ada ekstra. Nah, keduanya obat-obatan. P3K lah. Kalau PK itu untuk apa itu Panan? Pemangat itu sebetulnya buat membersihkan luka. Luka. Jadi memastikan kalau dengan pemangat itu ya PK itu bakteri-bakteri yang tidak baik dibersihkan gitu. Kayak betadin lah. Kayak betadin. Antiseptik juga. Bukan antiseptik ya. Pemangat itu lebih keras. Bisa juga selain pemangat kan pakai garam yang memang garam itu untuk menetralisir kan ya? Antiseptik. Bisa juga di garam itu sudah wajib juga. Garam kalau beli 1 kilo wajib selalu ada, tiap ganti air tabur garam. Itu kalau belum ikan itu kalau sudah adaptasinya benar-benar kuat, itu sekitar 6 bulan itu udah
mau kondisi apapun gitu, dengan istilah kondisi ekstrim pun ikan tuh yang penting suplai pakan cukup, sehat. Terus ada yang mudah-mudahan teman-teman pertanyaan-pertanyaan saya mewakili teman-teman Anda semua. Ya kalau misalkan saya yang ingat aja lah, yang ingat aja pasti ditanya. Ada yang menggelitik Panan itu apa matanya itu keluar, kenapa katanya? Saya pernah dulu. Ini pertanyaan mau ketawa juga saya. Pop X, swam bleeder, swam bleeder, ada berenangnya limbung, gitu kan. Pertama kalau Pop X itu treatmentnya ringan, garam sama heater. Garam sama heater itu. Nggak usah macam-macam. Itu heaternya di suhu berapa itu Pak? Rata-rata kalau misalkan mau jadi yang penting stabil ya. Kalau untuk jamur beda lagi. Ini kalau untuk bakteri-bakteri itu max itu di 30, 28 sampai 30. Artinya heater ini sebetulnya bukan untuk supaya hangat ikan kedinginan, enggak. Jadi satu adaptasi buat ikan kan berubah-ubah tuh suhunya. Nah, dengan adanya heater itu kita manipulasi misalkan set 28 ya 28. Artinya kan ikan itu lebih tenang dengan perubahan suhu itu 28 derajat terus siang malam kan sistemnya auto, ada sensornya juga temperatur kan. Jadi 28 gitu, bukan untuk biar hangat kedinginan enggak. Nah itu buat Pop yang penting suhu stabil. Nah jaga air, bersih itu ya, bersih gitu. Yang kedua buat jamur itu 30 sampai 32. Untuk jamur 30 sampai 32. Itu suhunya ya. Pakai garam atau obat biru. Garam cukupnya. Takarannya itu yang penting gimana volume kan, volume air ya, kita kolam bikin takaran gitu kan, volumenya 105 liter misalkan, cukup sekian misalkan sekian takarannya tuh sekian gitu, untuk garam gitu lah. Tapi kan beda-beda, ada yang 100 liter. Jadi yang penting jangan terlalu banyak, kalau banyak bisa mati dan tuh kering soalnya. Itu. Kalau itu Panan maaf ada yang nanya juga, ternyata yang besar kepala itu bukan hanya orang saja ya. Ikan juga ada yang besar kepala, katanya kenapa ikan saya besar kepalanya, badannya kecil, katanya lucu. Pertanyaannya Panan gimana itu? Ini soalnya ini masternya teman-teman, saya langsung nanya ke masternya aja. Ya master kegagalan dikoi. Enggak, soalnya dapat ilmu pengalamannya gitu, otomatis mau manusia mau hewan kekurangan gizi. Kekurangan gizi teman-teman itu. Jadi gimana kalau orangnya pelit itu kan dampaknya juga gitu kan, jangankan ikan keluarganya juga pasti kering. Nah ini yang nanya ini maaf yang nanya pasti pelit ini. Maaf, kacau bener. Aduh, kurang gizi. Tapi ini yang terakhir aja Panan, tips untuk pemula kalau misalkan beli ikan dari pasar kayak mau dari kolam yang jualannya kan ada yang di kolam, ada yang di mana lah. Tip yang pertama yang harus dibawa itu beli, nyampe ke rumah digimanain biar aman nih. Tips untuk pemula nih. Kalau ini pembahasan sebetulnya harus bertahap ya. Kita tuh karena memang variasi dari koi tersebut banyak banget itu kan, mau tergantung kelasnya ya. Nah kalau misalkan urusan kita mau fitting itu kan apapun misalnya tipe ikannya, maksudnya
di koi ya, sawasiro, Nah, gitu kan, kohak juga lupa. nanti lah kalau masalah urusan bahas grading jenis-jenis mana nanti lah. Iya, grading nanti aja. Ya, ngobrol lagi. Yang penting satu biasa, kalau beli misalkan nih, mohon maaf di pasar muara, itu kan istilahnya tingkat stresnya itu gitu kan Tinggi. tinggi. Nah tentunya siapkan media karantina Satu yang karantina. benar-benar gitu kan terfasilitasi lah kan buat Ya. karantina. Jadi biar nggak kita lupa, biar nggak mati itu kan pasti rugi kitanya. Yang pasti berulang-ulang. Makanya alat ini penting. Nah kalau ada alat karantina mau beli berapa puluh pun gitu kan, asalkan ada fasilitas yang kita kenal. Harus beli karantina, tempat karantina teman-teman. Jangan lupa tuh karantina, beli. Jangan coba-coba digabung dulu sama ikan yang sudah usianya berbulan-bulan di kolam kita. Itu tuh paling penting teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada bawa penyakit panas, jadi ke yang udah lama bisa itu ya, Cepet nyebarnya. bisa nyebar. Jangan kan gitu, 6 jam aja. 6 aja digabungin. Ikan sakit, kalau mau coba silakan. Satu ikan sakit, ikan kita udah 1 tahun, gabungin aja 6 jam. Wah, ini Tunggu pengalaman besoknya. teman-teman, pengalaman ini soal pengalaman panas. Bawa ke rumah, jadi di karantina dulu. Karantina Berapa lama itu kan? minimal 1 kali 24 jam. 1 kali 24 Tergantung ya, jam. tergantung. Kalau sudah biasa, misalkan kita tahu nih, misalkan dari mau hobi lagi dari ikan, nah itu adaptasi air. Misalkan. Sudah adaptasi air, jika si ikan misalkan sudah mau makan, kasih dikit pikiran dia udah nafsu makan gitu. Nah itu ciri-ciri Sehat. mulai membaik, gitu kan, mau gitu. beradaptasi dengan baik. Nah kalau idealnya minimal sekali 3 hari, dengan syarat ikan tuh memang sudah lincah gitu kan. Terlihat dari mata kok kalau lincah, Iya. matanya itu ceria gitu. Terus mau makan, nah itu baru tuh pastikan semua kutu segala rupa baru masuk ke Beliin 2000 langsung ke kolam. kolam, ya kolam saya. Iya. Tuh itu teman-teman. Jangan nafsu pokoknya. Jangan nafsu katanya. Beli, dirawat dulu, karantina dulu. Tapi waktu di karantina itu dikasih makan nggak Pak? Ya sebetulnya kalau untuk 1 hari biasanya kan dikasih garam, Ya. nggak usah dikasih makan. Bisa Puasakan dikasih aja makan dulu. Dipuasakan. Dipuasakan itu penting juga gitu. Mencegah amoniak berlebih. Bukan kalau dikasih makan kan ada amoniak, takutnya kan memicu stresnya bertambah. Jadi gitulah logikanya ya. Tapi chamber juga panan itu mah udah jelas harus diperhatikan ya, kayak kolamnya harus bersih gitu. Sekarang kan percuma ikannya udah di treatment, misalkan udah di karantina, tapi kalau misalkan kolamnya kotor kan percuma ya kan. Untuk kolam sebetulnya gini, ikan itu sebetulnya bisa beradaptasi dengan kondisi apapun, dengan syarat satu sehat dulu Ikannya. ikannya. Itu Kedua mau kolamnya kolam cetek, kolam kobokan, kolam premium gitu kan, yang penting airnya bersih teman-teman. airnya udah bersih. Kalau bahasa dan senior itu udah matang, bahasa senior itu udah matang, artinya memang filtrasinya udah bagus. Dalam artian memang filtrasinya itu udah benar-benar bisa menyaring Amoniak. terutama amoniak kan kotoran yang paling penting, kotoran besar, terus kotoran yang makanya harus paham juga sistem filtrasi ya. Jadi chamber 1, chamber 2, chamber 3 biologis itu kan di chamber biasanya 3 Ya. atau 4. 2 filtrasi mekanik, 2 filtrasi
geologi, Ah, geologi gitu teman. dia itu 4 kan rata-rata. Oke lah teman-teman, untuk sekarang wah banyak sih yang harus ditanyain. Yang nanya sama saya juga banyak, cuman kan waktunya nantilah. Kalau misalkan ada waktu lagi kita ngobrol lagi sama masternya. Soalnya kalau misalkan bukan nanya ke yang ahlinya, wah tunggu kancuran teman-teman. Kalau misalkan menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dikirim juga ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain jadi tahu juga masalahnya gitu. Oke. Nah, gitu aja mungkin Pak Nan. Nanti kalau misalkan saya mau nanya-nanya lagi, mau ke rumah lagi, jangan ditolak Pak Nan. Jangan diusir ya. Iya. Ini orangnya baik banget. Siapa sekarang penikmat? Nah, Nikmati mah. gitu, oke. Udah tenang. Kalau misalkan mau ada pertanyaan tentang video ini, jangan lupa tulis aja di komentar. Nanti tanyain, nanti ditanyain lagi gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Nan. Siap. Satu nuhun. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.